wabarakatuh. Saya Saryati. Saya Mia Monika Dewi. Saya Ayu Apriani. Saya Fitriana Fianti. Kami dari tentang lumut atau Bryophyta. Inilah materi yang akan kami sampaikan. Pada umumnya, tumbuhan lumut dapat tumbuh dengan mudah di tempat yang basah dan lembab. Tumbuhan lumut bersifat autotrof karena mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil. Tumbuhan lumut diselubungi oleh kutikula lilin yang dapat mengurangi penguapan berlebihan pada tumbuhan, sehingga memungkinkan untuk beradaptasi di lingkungan yang tak selalu basah. Tumbuhan lumut tergolong sebagai Cormophyta berspora, karena tumbuhan ini menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Simak lebih lengkap penjelasannya mengenai tumbuhan lumut atau Bryophytes. Lumut atau Bryophyta. Lumut dalam bahasa Yunani, Bryophyta adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil atau tidak tampak dengan bantuan lensa. Dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia terkecuali di dalam laut. Lumut mempunyai sel-sel plastid yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Lumut termasuk ke dalam kingdom Plantae yang meliputi semua organisme yang multiseluler dan berdiferensiasi eukariotik dengan dinding sel berselulosa. Organisme yang termasuk dalam Plantae ini hampir seluruhnya bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri. Dengan bantuan cahaya matahari saat proses fotosintesis, terdapat beberapa sebuah struktur pada tumbuhan lumut. Di antaranya ialah 1. Kolumera adalah sebuah jaringan yang tidak dapat terlibat dalam sejumlah pembentukan terhadap spora. Seta atau batang. Apophysis, yakni dapat diperlebar di bagian ujung dan dapat dilengkapi dengan sebuah kontak spora pada keran spora dan transisi. Vaginula adalah sebuah akar yang ditutupi dengan sisa dinding archegonium. Kalitra atau kap, yakni dapat berasal dari sebuah dinding archegonium atau menjadi kap kotak spora. Ciri-ciri tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri antara lain sebagai berikut. 1. Sel-sel penyusun tumbuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa multiseluler, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan phloem. 2. Air masuk dalam tubuh lumut secara imbibisi, sementara hasil 3. Fotosintesis didistribusikan secara difusi daya kapilaritas dan dengan aliran sitoplasma. 4. Dinding sel terdiri atas selulosa, mengalami metagenesis. 5. Mengalami metagenesis merupakan peralihan antara Talophyta dan Cormophyta. Permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. Akar berupa akar semu atau rhizoid yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim dan berbentuk seperti rambut atau benang-benang. Akar itu juga berfungsi untuk menempelkan lumut. Zigot berkembang menjadi embrio dan akan tetap tinggal di dalam gametangium betina. Sperma diproduksi antheridium dan ovum diproduksi archegonium. Batang dan daunnya mempunyai susunan berbeda, yaitu 1. Berukuran kecil dan jarang mencapai 15 cm. 2. Selapis sel kulit yang beberapa diantaranya membentuk rhizoid epidermis. Rhizoid tampak seperti benang yang berfungsi sebagai akar dan menyerap makanan dari air dan garam mineral. 3. Lapisan kulit dalam tersusun atas korteks silinder pusat yang terdiri dari sel penunjang atau parenkim yang memanjang, tidak mengandung xilem dan phloem. 4. Silinder pusat terdiri atas sel parenkim yang berguna untuk mengangkut air dan garam mineral. 5. Pada lumut yaitu secara memanjang. 6. Susunan gametangiumnya atau archegonium ataupun antheridium yang khas sering dijumpai pada tumbuhan paku atau Pteridophyta, terutama archegoniumnya.
Archegonium adalah gamet betina yang berbentuk seperti botol dan mengandung sel ovum, sedangkan Antheridium adalah gamet jantan berbentuk bulat dan mengandung sel spermatozoid. Daunnya setebal satu lapis sel kecuali ibu tulang daun yang lebih dari satu lapis. Sel-sel daun kecil mengandung kloroplas yang tersusun seperti jaring dan berbentuk sempit dan memanjang. Sporofit atau sporogonium terdiri atas satu seta atau tangki, dua vaginula yaitu kaki yang diselubungi dinding archegonium, tiga apophysis yaitu ujung seta atau tangki yang melebar, merupakan peralihan antara seta dan kotak spora. 4. Kaliptra atau tudung, yaitu berasal dari dinding archegonium atas dan akan menjadi tudung kotak spora. 5. Kolumella, jaringan yang tidak ikut mengambil bagian dalam pembentukan spora. 6. Sistem reproduksi bersifat metagenesis, yaitu reproduksi silih berganti antara seksual atau gametofit dan aseksual atau sporofit. Reproduksi seksual membentuk gamet jantan dan betina dalam gametofit, sedangkan reproduksi aseksual dengan spora haploid terbentuk di dalam sporofit. Siklus hidup tumbuhan lumut atau bryophyta. Siklus hidup tumbuhan lumut bersifat metagenesis karena bergantian antara reproduksi seksual dan aseksual. Awalnya sporofit menghasilkan spora yang akan menjadi protonema. Dari protonema inilah gametofit terbentuk. Generasi gametofit ini punya satu sel kromosom yang disebut dengan haploid N. Dan gametofit ini menghasilkan gametangium atau organ reproduksi yang disebut dengan antheridium pada jantan dan archegonium pada betina. Gametangium dilindungi oleh daun khusus atau brakt. Antheridium berbentuk bulat dan menghasilkan sperma berflagela atau antherezoid dan spermatozoid. Sedangkan archegonium berbentuk seperti botol yang memiliki bagian lebar disebut perut, dan ada bagian sempitnya yang disebut dengan leher. Pembuahan atau fertilisasi sel telur oleh antherezoid membuahkan zigot dengan dua sel kromosom atau disebut dengan diploid 2N. Zigot inilah yang merupakan awal dari sporofit lagi. Kemudian zigot melakukan pembelahan menjadi sporofit dewasa yang sudah memiliki kaki untuk melekat pada gametofit, seta, dan kapsul di bagian ujungnya. Kapsul ini merupakan tempat dihasilkannya spora melalui fase-fase pada meiosis. Setelah spora masak dan dikeluarkan dari dalam kapsul, barulah siklus hidup lumut berulang lagi dari awal. Klasifikasi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Lumut daun. Lumut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya, salah satu individu lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda, sehingga dapat dibedakan mana jantan, mana individu betina. Akan tetapi, ada juga tumbuhan lumut yang menghasilkan gamet jantan dan gamet betina dalam satu individu. Pada fase sporofit, tumbuhan lumut akan menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Jika spora lumut sampai di lingkungan yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi protonema. Protonema inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru. Contoh spesies tumbuhan lumut daun adalah Pogonatium chiranthum. Lumut daun lebih mudah dikenal karena sering dijumpai di tempat yang agak terbuka. Lumut daun dapat tumbuh di tanah-tanah gundul yang sering periode mengalami kekeringan, di atas pasir bergerak, di antara rumput-rumput, di atas batuan cerdas, batang pohon, di rawa-rawa, dan sedikit yang terdapat di dalam air. Berikut ciri-ciri tumbuhan lumut daun. Talus geometrik, tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Tulus geometrik, mempunyai bentuk semitrial radial.
Arkeogium dan Antheridium terbuka pada ujung gemotrofit di antara daun dan kemudian tumbuh di sporagium. Tulus profitnya merupakan sporagium yang mengandung pada ujung batang dan tulus profitnya merupakan sporagium yang menumpang pada ujung batang dari tulus geomatofit. Tumbuh agak tegak dan menyerap, berkembang dari protamena, mempunyai daun batang. Daunnya hanya terdiri atas satu lapisan sel dengan rusuk tengah, tersusun melingkar, batang dan spiral. Lumut hati. Lumut hati mempunyai bentuk tubuh seperti lembaran banyak lekukan dan menyerupai bentuk hati. Oleh karena itu bentuknya ini lumut hati pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit. Lumut hati memiliki tubuh dengan tekstur akar, batang, dan daun, sehingga sering dianggap sebagai kelompok peralihan dari tumbuhan. Habitat lumut hati ialah pada tanah mineral yang lembab di lereng gunung ataupun di bukit. Lumut ini juga dapat tumbuh pada dasar hutan yang lebat. Ciri-ciri lumut hati. Talus geomatofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur, daun, dan batang. Tulus geomatofitnya mempunyai bentuk pipih pada permukaan dorsal. Geometrik dibentuk acronogium dan antheridium yang berbentuk seperti payung. Lumut tanduk. Lumut tanduk mempunyai pada permukaan dorsal geomatofitnya dibentuk anagium dan antheridium yang berbentuk seperti payung. Tulus profitnya mempunyai ukuran sangat kecil sehingga nyaris tidak nampak. Lumut tanduk. Lumut tanduk mempunyai bentuk profit yang panjang dan runcing, yang dapat tumbuh sekitar 5 cm. Profit lumut tanduk hanya terdiri dari sporagium dan tidak memiliki seta. Spora mata akan dilepas oleh sponagium yang dipecah atau terbuka, dimulai dari ujung tanduk. Geomatofitnya yang mempunyai ukuran memiliki diameter 1-22 cm, tumbuh secara mendatar dan kadang ditempel oleh sporofit majemuk. Lumut tanduk sering menjadi spesies pertama yang menempati sebuah wilayah terbuka dan lembab. Ciri-ciri lumut tanduk. Akar masih berupa rhizod. Talus geomatofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur dan daun batang. Geomatofitnya mempunyai bentuk pipih. Terciptanya geometrium dan arkeogeum di permukaan dorsal. Tulus geomatofit. Tulus profitnya mempunyai bentuk tanduk atau jarum yang ramping atau kecil. Pertumbuhannya terjadi sebab pembelahan sel-sel dasar pada daerah kaki. Sekutur tumbuhan lumut tanduk berupa talus, tetapi profitnya berbentuk kapsul memanjang. Lumut tanduk mempunyai sel yang hanya terdiri dari satu kloroplas. Peranan tumbuhan lumut atau bryophyta. Beberapa spesies tumbuhan lumut mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya, menahan erosi tanah. Pengikisan tanah juga bisa dicegah dengan kehadiran lumut. Sifat penyerapan air dengan baik yang dimiliki lumut membantu tanah terjadi kepadatannya dan tidak mudah mengalami erosi. Mengurangi bahaya banjir. Lumut juga berperan dalam mencegah bencana banjir, karena air hujan yang turun diserap dengan baik oleh tumbuhan lumut. Meningkatkan sumber air. Manfaat tumbuhan lumut juga dirasakan saat musim kemarau datang, musim yang berpotensi mendatang kekeringan ini, memberikan ancaman minimnya ketersediaan air bagi manusia. Lumut membantu mengatasinya, karena lumut mempercepat proses penyerapan air saat kemarau sehingga mampu menjaga ketersediaan air tanah atau air sumur. Mensuplai oksigen. Lumut juga bagian dari tumbuhan yang memiliki zat hijau
layaknya tumbuhan lain, lumut juga melakukan fotosintesis. Hasil dari fotosintesis ini salah satunya adalah menghasilkan manfaat oksigen bagi manusia sebagai bahan pembuatan obat kulit. Hal ini pertama kali dilakukan negara Cina, di mana pada zaman dahulu lumut dijadikan masyarakat Cina untuk membuat ramuan tradisional untuk mengatasi penyakit kulit. Bahan pembuatan obat mata. Lumut memiliki sifat yang baik, yaitu bisa dijadikan sebagai antibakteri. Sifat inilah yang digunakan oleh dunia medis untuk mengobati beberapa penyakit mata. Sebagai obat hepatitis, tidak hanya bagi mata, penyakit yang menyerang hati sebagai hepatitis juga bisa diobati dengan obat yang terbuat dari lumut jenis Marchantia polymorpha. Sebagai obat antiseptik, lumut juga digunakan sebagai zat antiseptik yang membantu membunuh kuman-kuman. Zat antiseptik sering dijumpai dalam pembuatan sabun-sabun kesehatan dan juga obat kumur pembersih mulut. Untuk membuat zat antiseptik dibutuhkan lumut berjenis Frullania tamaricis. Obat penyakit jantung. Lumut kratoneuron dapat diproses menjadi obat yang dapat menormalkan detak jantung. Obat pneumonia. Lumut memang berperan penting dalam dunia medis. Tidak hanya mata, kulit, hati, hingga jantung, lumut juga bermanfaat dalam pembuatan obat untuk penyakit pneumonia. Mengobati luka bakar dan luka luar. Pernah mengalami luka bakar atau luka luar akibat terjatuh atau tergores benda tajam? Bagi orang Cina dahulu ketika mengalami hal serupa, mereka menggunakan lumut untuk mengatasinya. Kini dunia medis menciptakannya lebih steril. Sifat antiseptik pada lumut jenis Canopalum digunakan untuk mengatasi obat luka bakar dan luka luar. Obat bius sangat dibutuhkan dalam dunia medis, terutama untuk kepentingan operasi. Obat bius yang digunakan oleh medis terbuat juga dari lumut dengan jenis Rhododendron giganteum. Obat hipertensi. Jenis lumut hati selain digunakan untuk obat bius juga digunakan sebagai pembuatan obat darah tinggi. Sifat penenang pada lumut bisa dijadikan obat untuk mengontrol tekanan darah, mengatasi bisa ular. Lumut juga bisa menghilangkan racun ular. Lumut yang digunakan adalah lumut jenis Marchantia polymorpha. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.